selamat siang siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengundang siswa-siswi sekalian untuk belajar bersama pendidikan agama Katolik khusus yang duduk di kelas 10 semester 1. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita dalami dan bahas bersama-sama itu tentang suara hati. Nah, sebelum mendalami lebih banyak tentang materi suara hati ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena dapat dipertemukan walaupun hanya melalui media saat ini, di mana kami akan mendalami dan belajar bersama-sama tentang suara hati. Mohon kiranya agar Roh Kudus membuka hati dan budi kami sehingga dapat mengerti, memahaminya dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, siswa-siswi sekalian. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang suara hati. Nah, jadi sebelum kita memasuki pada materi atau bahasan, perlu diketahui oleh siswa-siswi sekalian, ada kompetensi dasar dari materi tentang suara hati ini, yaitu bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin, serta memahami peran dan fungsinya untuk bertindak secara benar dan tepat. Nah, selain kompetensi dasar, ada juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya setelah kita belajar tentang materi suara hati ini yang akan kita capai mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan baik. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, kemudian bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati tersebut, disiplin terhadap suara hati, serta mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi pada kesempatan ini. Nah, untuk bersingkat waktu, kita langsung masuk pada poin yang pertama atau poin A. Jadi pada poin A ini kita akan bahas tentang menghayati pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan suara hati. Jadi penghayatannya yang pertama, kita diajak untuk memahami tentang arti dan makna suara hati atau hati nurani. Nah, suara hati itu dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Yang pertama, secara luas atau arti luas, suara hati itu berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Jadi dalam hati kalian masing-masing itu sudah tumbuh kesadaran moral. Jadi sudah ada kesadaran moral. Nah, kemudian arti sempit, suara hati itu merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret atau dalam hidup sehari-hari. Jadi suara hati yang sudah tumbuh dalam diri kalian masing-masing atau dalam hati kalian masing-masing itu tinggal nanti bagaimana kalian dapat menyadari sehingga mampu untuk mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Nah, itulah arti dan makna dari suara hati tadi. Kemudian berikutnya, yang kedua, bagaimana sih cara kerja atau proses suara hati itu? Nah, pada slide atau PTT yang siswa-siswi sekalian bisa perhatikan bersama-sama dikatakan. Yang pertama, cara kerja suara hati itu adalah sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun
kadang kesadarannya berbeda-beda. Nah, itu cara kerja suara hati yang pertama. Jadi, dalam hati kita, ya, sebelum bertindak itu kita sudah mempunyai kesadaran bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian cara kerja suara hati yang kedua, pada saat menjelang suatu tindakan etis, pada saat itu kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk. Jika perbuatan itu baik, kata hati muncul sebagai suara yang menyuruh. Namun, jika perbuatan itu buruk, kata hati muncul sebagai suara yang melarang. Jadi, suara hati yang muncul pada saat ini disebut prakata hati. Nah, jadi itu cara kerja suara hati yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara kerja suara hati itu bahwa pada saat suatu tindakan dijalankan, suara hati masih tetap bekerja, yakni menyuruh atau melarang. Kalau itu baik, dia menyuruh. Kalau melarang, untuk perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, cara kerja suara hati itu adalah sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati muncul sebagai hakim. Nah, ingat baik-baik ini siswa-siswi sekalian. Jadi, setelah suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan, jadi suara hati itu tampil atau muncul sebagai hakim yang memberi vonis. Vonisnya bagaimana? Nah, vonisnya ada dua di sini ya. Untuk perbuatan yang baik, kata hati akan memuji. Sehingga kadangkala orang merasa puas dan bangga terhadap perbuatan baik yang sudah ia lakukan. Sebaliknya, apabila perbuatan itu buruk atau jahat, maka kata hati akan mencela atau menyalahkan. Sehingga kadang orang akan merasa gelisah, malu, menyesal, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah cara kerja atau proses suara hati itu. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, siswa-siswi kalian bisa perhatikan pada PPT atau slide. Fungsi suara hati dan sikap kita terhadapnya. Nah, jadi yang pertama, kita diarahkan untuk memahami tentang fungsi suara hati itu. Fungsinya seperti apa? Jadi, yang pertama dikatakan fungsinya adalah sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk. Nah, itu fungsi suara hati yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi suara hati sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, fungsi suara hati menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Jadi itulah fungsi dari suara hati yang sudah ada dalam diri kita atau diri kalian masing-masing. Lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap suara hati? Di sini dikatakan, yang pertama, sikap kita menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, kita harus mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani atau suara hati kita masing-masing. Nah, jadi itulah sikap yang dapat kita hayati dalam hubungannya terhadap suara hati. Kemudian berikutnya, sikap kita yang ketiga itu mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran yang sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani itu sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan apa yang disuruh atau diminta oleh suara hati atau hati nurani. Nah, jadi itu ya siswa-siswi kalian yang dapat kita lakukan terhadap suara hati kita masing-masing. Nah, berikutnya siswa-siswi sekalian, ada satu pertanyaan di sini. Coba perhatikan ya bersama-sama. Apakah suara hati bisa keliru? Ayo, menurut kalian bagaimana? Bisakah suara hati itu keliru? Pada slide itu dikatakan suara hati itu dapat keliru. Kenapa ia bisa keliru? Nah, hal ini dikarenakan yang pertama dikatakan suara hati tidak pernah dihiraukan. Yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan.
Nah, itu alasan yang pertama, kenapa suara hati dapat keliru. Kemudian yang kedua, karena pengaruh emosi, seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik, buruk ketika ia bertindak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya tentang kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Dan yang keempat atau terakhir, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Jadi itulah poin-poin ya yang menunjukkan bahwa ternyata suara hati itu bisa keliru. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk pada bagian B. Jadi setelah kita berbicara banyak hal tadi, mulai dari arti dan makna suara hati, fungsinya, ya, cara kerjanya, kemudian bagaimana sikap kita terhadap suara hati itu, maka berikutnya kita akan mendalami kata kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan suara hati itu. Nah, yang pertama kita diarahkan tentang pandangan dari kitab suci, di mana di sini kutipan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Siswa-siswi sekalian bisa baca seperti tertera dalam PTT atau slide. Di mana dalam ayat 14 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, itu ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15 mengatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat ke-16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang ku beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, itu tadi kutipan teks kitab suci yang menerangkan tentang bagaimana pentingnya suara hati itu sendiri. Nanti pada bagian berikutnya akan dibahas kesimpulan atau maknanya sesuai dengan pandangan masing-masing, baik suara hati maupun ajaran gereja. Nah, ajaran gereja di sini diambil dari Gaudium et Spes artikel 16 yang berbunyi demikian. Di lubuk hati manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara hati itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar suci, di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani, dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, itu tentang ajaran gereja dari Gaudium et Spes. Berikutnya dari Katekismus Gereja Katolik mengatakan, hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan
atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Nah, supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati, orang harus mengenal hatinya sendiri. Upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri, atau dari introspeksi. Nah, itu tadi baik ajaran kitab suci, ajaran gereja dari Gaudium et Spes, dan ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, jadi siswa-siswi sekalian, berikutnya peneguhan atau penjelasan maksud dari ajaran-ajaran baik kitab suci maupun ajaran gereja tadi. Yang pertama, Santo Paulus mengatakan dari surat yang telah ia tulis kepada umat di Roma tadi, kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Nah, untuk membuktikan, bisa siswa-siswi sekalian membuka kitab suci, bisa dilihat dari Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Kemudian berikutnya tentang pandangan dari ajaran gereja Gaudium et Spes artikel 16 tadi ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Kemudian yang ketiga, dari pandangan Katekismus Gereja Katolik tadi, bahwa dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK ditekankan hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang laksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Nah, itulah beberapa kesimpulan atau peneguhan baik dari pandangan kitab suci, ajaran gereja, maupun ajaran gereja lain dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, dalam segala sesuatu ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Kemudian berikutnya, oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Nah, kemudian yang keempat, masih bagian peneguhan atau kesimpulan dari ajaran kitab suci dan ajaran gereja tadi. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan tersebut seharusnya dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani atau suara hati. Karena hati nurani adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Apakah suara hati ini dapat dibina menurut kalian? Saya yakin jawaban pada siswa-siswi sekalian mengatakan pasti bisa dibina, ya. Ya. Jadi bagaimana cara membina suara hati itu? Yang pertama, untuk membina suara hati dapat dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Jadi, seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Kemudian,
Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain, karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Seperti dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 8, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Kemudian yang kedua, cara membina hati nurani tadi dapat dilakukan dengan mencari keterangan pada sumber yang baik. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan membaca kitab suci misalnya, dokumen-dokumen gereja. Sebagai contoh tadi ada dokumen dari Katekismus Gereja Katolik, ajaran gereja Gaudium et Spes. Nah, contohnya seperti itu. Dan buku-buku lain yang bermutu. Kemudian yang kedua, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan tentu dapat dipercaya. Lalu berikutnya, ikut dalam kegiatan atau terlibat dalam kegiatan rohani, misalnya seperti rekoleksi, retreat, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, koreksi diri atau introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kemudian, koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Lalu yang ketiga, cara membina suara hati adalah menjaga kemurnian hati. Yang dapat dilakukan adalah menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal berikut. Yang pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Berikutnya, pengaturan emosi atau ordinario affectum. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Dan yang ketiga, pemurnian hati atau purification cordis. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi sekalian. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Bapak minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.